Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk membangun koneksi dan membuat orang lain percaya dengan kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik berinteraksi dan membangun kedekatan dengan orang lain. Penasaran kan gimana tekniknya? Mari kita bahas pada video kali ini. Di dalam keilmuan psikologi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk membangun kedekatan, membangun kepercayaan terhadap orang lain. Di antaranya, teknik yang pertama adalah pacing and leading. Teknik ini merupakan cara yang paling sering digunakan ketika kita membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Pacing memiliki arti menyamakan dan leading artinya memimpin. Teknik pacing dapat kita praktekkan dengan memberikan baik itu isyarat verbal, kemudian disusul dengan isyarat nonverbal seperti anggukan, senyuman, ataupun bahasa tubuh berupa keterbukaan diri kita. Setelah menyesuaikan pesan yang kita sampaikan, baik itu verbal ataupun nonverbal, menyatukan dua karakteristik komunikasi, kita dapat melakukan leading. Leading dapat kita lakukan dengan memulai memimpin lawan bicara kita saat berinteraksi dan mengarahkannya sesuai dengan tujuan komunikasi yang sedang kita lakukan. Hal ini dapat kita lakukan dengan memberikan masukan, saran, ataupun arahan yang positif kepada orang lain agar tujuan ataupun rencana dari hal yang sedang dikomunikasikan dapat berjalan dengan semakin baik. Nah, sekarang apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pacing leading? Yang pertama adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian, tahanlah diri terlebih dahulu ketika kamu ingin berkomentar terhadap pembicaraan yang sedang kamu lakukan. Jangan lupa untuk tetap memberikan respon positif terhadap apa yang diucapkan oleh lawan bicaramu. Kemudian tunjukkanlah sifat keterbukaan diri, baik itu dari bentuk pesan nonverbal, bahasa tubuh, senyuman, anggukan, posisi tubuh yang terbuka, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk terus mengamati bahasa tubuh dan ekspresi dari lawan bicaramu. Ketika kepercayaan dari lawan bicaramu sudah mulai terbangun dan dapat terlihat dari ekspresi dan bahasa tubuhnya, maka kamu dapat lanjut kepada fase leading, memimpin percakapan. Oke, sekarang kemudian perlahan-lahan kamu bisa kemukakan pendapat kamu kepada orang itu, baik itu dari pengalaman kamu atau mungkin dari hal yang bisa mudah dibayangkan oleh lawan bicaramu, sehingga pesan dan saran yang kamu sampaikan dapat dicerna dengan baik. Teknik matching and mirroring. Teknik ini biasanya dilakukan dengan mengamati lawan bicara kita baik dari segi fisiknya, seperti baik itu penekanan suaranya, posisi tubuhnya ketika berbicara, ekspresi wajahnya, gerakan tubuh, dan kata-kata yang ia ucapkan. Setelah kamu melakukan pengamatan terhadap lawan bicara, hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah menirukan apa yang dia lakukan. Karena inti dari teknik ini adalah bahwa kita bisa menjadi cermin terhadap lawan bicara kita. Tentunya kita melakukan teknik ini secara hati-hati agar tidak menyinggung orang tersebut dan tidak terkesan dibuat-buat. Lantas, kenapa kita melakukan teknik ini? Nah, karena kita akan cenderung untuk mempercayai orang-orang yang sama dengan kita, baik itu dari segi perilaku atau tindakan. Secara tidak langsung, secara bawah sadar, kita akan menganggap lawan bicara kita adalah bagian dari diri kita. Nah, sekarang ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk menerapkan teknik matching and mirroring. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengamati lawan bicara kita, baik itu dari bahasa tubuhnya dan dari nada bicaranya. Bagian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan menentukan
Bagian dari perilaku mana dari lawan bicara kita yang akan kita pantulkan atau kita cerminkan. Lakukanlah hal tersebut secara halus, perlahan-lahan, agar tidak terkesan sedang dibuat-buat. Lakukanlah berulang kali dengan gerakan yang sedikit berbeda. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan di dalam kehidupanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.